Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ruli izin menyampaikan resum hari pertama di Sukabumi untuk kegiatan ilmu di Masjid Sejuta Pemuda. Untuk hari pertama, poin yang saya dapatkan ialah visi peradaban 5.0 itu sudah dimulai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah menyampaikan dalilnya di surat At-Taubah ayat ke-18. Jadi di ayat At-Taubah ayat ke-18 ini kita diajarkan untuk belajar kapasitas. Ada 4 kapasitas seseorang bisa untuk memakmurkan masjid yang sudah disampaikan di ayat tersebut, ayat At-Taubah surat At-Taubah ayat ke-18. Dan di ayat At-Taubah ayat ke-18 ini, di surah At-Taubah ayat ke-18 ini ada kata man, yang dimana man itu ditujukan untuk makhluk. Jadi manusia ini berjalan dengan 3 hal, yaitu pikiran, hatinya, fisiknya, hati dan pikirannya atau ruh. Jadi jika seseorang ingin memakmurkan masjid, dia harus selesai dengan masalah dirinya dulu. Dia harus selesai dengan fisiknya, ibadahnya, pikirannya dan hatinya. Seperti yang Nabi lakukan, Nabi sering uzlah, yaitu introspeksi diri di gua, introspeksi diri apa kesalahan yang dia lakukan. Karena yang seperti sudah disampaikan di surah Al-Maidah ayat ke-55, di situ Allah menyebutkan bahwa jika seorang itu ada masalah, itu pertama minta tolong kepada Allah, kedua Rasulnya, dan orang yang beriman. Seorang pengurus masjid harus mempunyai karakter di surah At-Taubah ayat ke-18 ini. Tapi sebelum dia ingin menjadi seorang pengurus masjid, dia harus memantaskan dirinya atau menyelesaikan masalah di dirinya terlebih dahulu. Afwan, izin pindah tempat karena di sini lampunya sudah dimatikan karena sebenarnya sudah jam tidur. Jadi saya akan langsung membacakan poin-poin yang saya dapat tadi. Izin membaca buku. Jadi di sini seperti yang Abi terapkan, seperti yang sudah Abi sampaikan kepada kami, di sini juga mereka membangun yaitu Baitullah, rumah Allah, untuk sistem atau pegangan awalnya, awal mula dari semua peradaban yang terjadi, mereka membangun Baitullah, yaitu rumah Allah, masjid. Kedua, mereka fokus di pendidikan dengan mengadakan Baitul Quran, dan untuk kepedulian mereka menggunakan Baitul Mal dan Baitul Muamalah untuk sosial. Jadi pendidikan di sini memiliki struktur dan amanah mereka masing-masing. Untuk saya akan sampaikan langsung dari poin 3.0, yaitu masjid, pendidikan dan sosial itu yang memegang yayasan, dan tidak ada selain yayasan itu yang bertanggung jawab. Untuk poin 4.0, muamalah itu dipegang PT, yayasan tidak boleh ikut campur. Dan saya akan menjelaskan struktur bagaimana SDM di sini dibangun. Karena itu poin yang disampaikan tadi. Di sini tidak menggunakan sistem jabatan, tapi di sini menggunakan sistem pengasuh dan santri. Karena itu sedikitnya terjadi perdebatan di sini, atau hampir dikatakan tidak pernah, karena mereka menggunakan sistem pengasuh dan santri, hanya itu. Masjid ini telah dibangun, baru terbangun sejak 9 Maret 2024 baru mulai, tapi sudah memiliki ide untuk membangun masjid ini di tahun 2021. Dan insya Allah masjid ini akan memiliki cabang di Cianjur, Purwakarta, dan Sukabumi. Itu yang disampaikan oleh foundernya. Di sini poin yang saya dapatkan tadi yaitu memurnikan hati, atau sesuai dengan judul materinya, be
40%. Di sini mereka itu membangun persaudaraan dahulu sebelum membangun visi dan misi. Ini dibangun langsung oleh pemimpinnya. Jadi mereka mempunyai empat struktur di sini. Yang pertama, tapi sebelum saya melanjutkan struktur cara mereka membangun SDM, di sini ustadznya sangat menghargai beliau menyampaikan kalau menghargai seorang pengasuh itu penting gitu. Jadi beliau mengajarkan di sini untuk memikirkan hak-hak dari orang yang sudah ditugaskan muamalah atau sudah ada muamalah dengan orang tersebut. Kita langsung lanjut saja. Beliau telah ketika membangun sistem di pondok ini, beliau meriset di berbagai daerah atau masjid-masjid di daerah lain seperti Jogokarian, daerah Pontianak dan lain-lain. Tapi beliau tidak melihat masjidnya, tapi yang beliau lihat adalah apa amalan yang dilakukan oleh masjid-masjid tersebut. Jadi setelah beliau melakukan riset di berbagai masjid, titik benang merahnya itu hanyalah satu, yaitu bukan kemampuan tapi kepantasan untuk mengurus masjid. Apakah orang tersebut pantas? Bagaimana titik ukur mereka itu pantas? Yaitu dengan dalil tadi, ayat ke-18. Apakah dia telah mengikuti maunya Allah gitu. Jadi di sini memang murni mereka membangun karakter, membangun kepantasan. Karena itulah ada jalan atau hidayah dari Allah sehingga masjid ini bisa viral dalam waktu 1 tahun. Cara mereka membangun SDM yaitu yang pertama, di sini ada 4 sistem. Yang pertama santri. Santri itu programnya 4 tahun. Problem yang harus mereka selesaikan adalah kemalasan, tidak mau belajar dan membangun kultur. Itu dilakukan selama 100 hari. Jika dikatakan sudah lulus, maka mereka akan naik ke tingkatan yang bernama santri penerima amanah. Problem yang terjadi di santri penerima amanah adalah pemakluman, yaitu ketika dia sudah jadi santri penerima amanah, dia tidak boleh meninggalkan aktivitas santri. Karena di sini sistemnya percuma seseorang itu SDM-nya profesional tapi tidak memantaskan diri, maka tidak ada gunanya. Jadi harus memang di sini jika ingin membangun sebuah SDM yang profesional itu harus mengikuti tahapan-tahapannya dari tahapan bawah. Yang kedua yaitu leader. Leader di sini tantangannya yaitu disiplin. Karena itu di sini dilakukan sistem profesional yang dimana leader itu dididik untuk disiplin dan tetap melakukan kegiatan di tahapan 4 dan 3. Dan yaitu tahapan pertama yaitu pengasuh. Seorang pengasuh di sini itu harus melewati semua tahapan dari tahapan 4 agar pengasuh yang ada itu hal memantaskan dirinya itu tidak pernah hilang, karena dia sudah memulai dari tahapan yang paling bawah menuju yang atas. Dan problem dari seorang pengasuh ini yaitu ikhlas dan sombong. Fokuslah ke kepantasan, jangan fokus ke teknis saja. Jika SDM itu bermasalah, maka perbaiki kepantasan terlebih dahulu. Karena jika seseorang itu viral karena kemampuan bukan karena kepantasan, maka akan terjadi dinamakan Fir'aun baru. Karena dia merasa dia bisa karena kemampuannya, bukan pertolongan Allah. Jadi carilah pertolongan Allah dengan kepantasan agar sesuai yang diinginkan Allah. Hidup tanpa kepentingan dunia yang berlebih, hidup dengan kesadaran dan pantaskan diri, itu adalah, dan step pertamanya yaitu adalah masjid. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.